dulu itu, Bang. Betul, kata Pang Juma kan Yesus itu utusan. Ya iya, memang dia tertulis ya harus saya iyain, tapi enggak secara eksplisit langsung dibilang di situ Yesus hanya utusan. Tapi Lah, utusan artinya loh, loh, loh. diutus ya memang dia turun dari surga mengambil rupa manusia agar bisa datang ke dunia ini gitu loh, kira-kira begitu. Tapi Jadi bukan bukan gitu, berarti Bang. dia disebut hanya utusan gitu loh. Bukan gitu, Bang. Polanya enggak gitu. Kalau Anda melihat kalau Anda melihat pengakuan Yesusnya, endingnya itu dia hanya utusan. Kesaksian Yesus itu dia hanya utusan. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaannya itu adalah saksi bahwa dia hanya utusan Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalau mau selamat, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Sedangkan Kristen ini disetting kemudian oleh Kristus yang datang kepada Paulus untuk mengimani Kristus yang datang kepada Paulus itu sebagai Tuhan. Itu adalah Kristus yang berbeda. Yesusnya bersaksi dan memberi syarat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Kalau mau selamat. Sedangkan Kristen menjadikan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan. Itu sudah berbeda. Memang ada yang dilantik menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ada yang dilantik menjadi Tuhan. Tapi pelantikan ini itu dijadikan Tuhan kepada angkatan jahat. Untuk angkatan jahat itu. Makanya di dalam Matius 24 nomor 34, segala kesesakan yang muncul karena Yesus palsu itu akan diderita oleh angkatan. Ya, lebih dalam sama di bawah. Dalam Mas, semua mau iya, saya silakan, tanya silakan. semua teman-teman Bang Juma, pelogai saudara kita Muslim, saya Iya, iya, silakan Bang, silakan, silakan. jadi Kalau Anda gini berkenan, tadi kalau tidak kan berkenan tidak apa-apa. kata Bang Juma ya dia hanya utusan, tapi kan Bang Juma nggak melihat di ayat lain dia sebagai pengajar yang secara tertulis eksplisit di Alkitab dia sebagai guru, sebagai tuan, ya memang iya ada banyak. Apapun disematkan nama dia raja, jadi pemimpin ya memang iya di perjalanan hidupnya. Yang mau jadi pertanyaan, jadi ya memang kalau memang dia untuk Bani Israel, ya memang kita harus akui. Saya juga sebagai orang Kristen di Indonesia, ya memang keselamatan datang di bangsa Israel. Lahirlah dia di bangsa Israel sama nabi-nabi dari Israel. Ya itu udah hak Tuhan. Ya mungkin Itu ya memang di bangsa silakan. Israel semua, nabi-nabi juga keselamatan memang dari situ, artinya lahir di situ juga. Sama nabi-nabinya rata-rata orang Israel. Tapi kan dunia ini milik Allah, kita memilih ajaran-ajarannya. Itulah artinya kami sebagai mungkin tinggal di Indonesia, ya pengikut Yesus gitu loh. Jadi bukan istilahnya Yesus itu membuat agama Kristen kami dibawa ke sana. Jadi kami artinya itu mengikut Yesus. Cuman jadi pertanyaan saya, ya kalau memang judulnya ini kayak gitu, ya mungkin ya tentulah mungkin itu dari karena Bang Juma kan Muslim. Tapi kalau berbalik arah nanti Juma jadi jamaah oleh Yesus, ya tetap
menyangkal pasti Yesus itu adalah Tuhan, kira-kira begitu. Nggak apa-apa itu sih, namanya juga perbedaan keyakinan. Saudara, udah. Ya, jadi gini. Semua gelar boleh saudara nisbahkan kepada Yesus, boleh. Karena kenapa? Ya memang dalam Bible itu tertulis, seperti misalnya dia adalah raja bagi Bani Israel. Lukas 1:33. Dia adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ya, udah saya jawab tadi kan. Ya. Tapi Ya, yang bermasalah kemudian adalah gelar Tuhannya. Yang Anda kemudian aplikasikan dalam hidup kekristenan. Yaitu menyembahnya. Itu yang bermasalah. Sedangkan Yesusnya datang untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. betul. Kalau enggak kan enggak kami kenal kalau dia enggak diutus dari Iya, surga. makanya. Yaitu firman jadi manusia. Makanya Yesus kami kan ini... enggak kenal. Batut, makasih. Begini saudara. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, ada tertulis. Nah, sekarang kenapa Anda menuhankan? Kalau Anda mengenal dia sebagai utusan, kenapa Anda menuhankan? Kenapa Anda menuhankan utusan Tuhan? Karena yang Anda tuhankan itu sebenarnya bukan utusan Tuhan. Yang Anda sembah itu, yang Anda tuhankan itu adalah Kristus lain yang datang kepada Paulus. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Yesus anak Maria ini hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Anda menggabungkan antara Yesus satu dengan Yesus yang satu. Anda jadikan dua seperti ini. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Terus kalau dia lain tanggapan Bang Juma gimana? Yang mana itu? Waktu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya gitu. Terus Yesus menjawab apa? Pasti Bang Juma udah tahu. Iya. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Betul. Tapi kamu minta tunjukkanlah Bapa itu. Itu namanya konyol kau Filipus. Sudah kusampaikan Bapa itu tidak kau kenal. Bapa itu tidak bisa kau lihat. Bapa itu tidak bisa kau dengar. Bukan begitu. Oh begitu. Begitu saudara. Begitu. Bukan. Coba Anda baca. Coba Anda Enggak, baca. saya enggak usah baca. Saya Coba kan Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Gini. Kenal, dengar. Kelanjutannya, telah sekian lama engkau bersama aku Filipus. Tetapi Yesus kamu minta berbicara, barang siapa yang melihat saya, aku. telah mengenal saya, telah mengenal Bapa. Berarti Oh mereka salah. satu. Oke, Anda baca Yohanes 7 nomor 28-29 kalau begitu. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa maksudnya itu? Kamu memang mengenal aku, kamu tahu aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Gimana dong? Jadi Yes. Bang Juma harus tahu memahami ayat itu. Jadi Nggak bisa, saudara. Yesus Nggak bisa. itu nggak pernah menunjukkan bahwa dia Allah itu sendiri, hanya Ya memang karena kesaksian saudara, dari perbuatannya. dalilnya Karena belum tiba pengakuan saatnya Yesus disalibkan. ente. Tidak Ya kan tadi nyambung. kita berbicara Yesus. Tidak nyambung sama sekali. Di dalam Ya, Yohanes tadi 1. gimana tanggapan Bang Juma tentang Filipus itu kan? Kan saya sudah jawab, bahwa saudara. Coba. Dengarkan saya. Yesus sudah mengajarkan, Bapa itu tidak bisa didengarkan, Bapa itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, tidak ada orang yang bisa mendengar Bapa, nggak ada. Tetapi anak di pangkuannya yang menjelaskan Bapa itu seperti apa. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 8 nomor 29. Aku mengasihi Bapa. Dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa. Aku taat kepada Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Jadi melihat aku bukan berarti melihat Tuhan. Melihat aku artinya melihat utusan Tuhan. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa.
Aku berbicara sesuai dengan perintah Bapa. Aku bekerja sesuai dengan perintah Bapa. Jadi bagaimana mungkin kau minta ditunjukkan Bapa itu? Siapapun yang melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Sebab aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, gitu. Siapa yang mengandung Yesus mengandung Bapa, gitu. Salah. Anda salah. Anda keliru. Kenapa? Karena itu tadi Anda menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel, jika engkau ingin selamat, kenali aku sebagai utusan. Titik. Jangan lagi yang lain. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Enggak, Jangan kau tolak aku. kita kan berbahasa Indonesia pasif nih, karena kita negara Indonesia. Tapi tadi kan sedikit Juma kan memplesetkan ayat itu, tapi yang jelas jawaban Mana yang saya plesetkan? Yesus, Mana yang itu saya sih plesetkan? tentang Mana? Filipus. Ke Ya, Filipus kan apa yang langsung dikatakan menjawab. situ? Siapa Yesus yang melihat jawabnya. aku? Nah, Yesus langsung ngomong. Siapa yang melihat aku? Melihat dia Sama memang melihat dibilang kan Bapa. Bapak melihat Oke. dia, melihat Yesus, telah sama melihat Bapa. katanya. Berarti Oke. telah melihat Allah itu sendiri. Itu artinya Sekarang Bapa di Kristus, pertanyaan saya. Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya. Tar dulu Bang Juma. Berarti langsung perkataan dari mulut Yesus. Inilah orang Kristen ya. Inilah orang Kristen. Mati akal. Tidak bawa otak kalau berdiskusi. Siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Betul. Tapi bukan dari aspek wujud. Melainkan dari aspek pengajaran. Saudara harus dudukkan perkara ini dengan teliti. Ingat ya. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang mau dikenali sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan, wakil Tuhan, atau sebagai Tuhan? Bani Israel, kenali aku sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Gitu maksudnya. Coba dudukkan perkara ini dulu. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ingin agar Bani Israel kenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Enggak, cuma kita kalau berbicara harus terunut. Tadi kan saya bilang jawaban Yesus langsung ke Filipus dari mulutnya. Melihat Yesus itu telah melihat Bapa. Bapa itu adalah Itu Allah. definisi, itu tafsiran ente sebagai Kristen. Yang Tafsiran itu dari Yesus sendiri loh. Oke, baik. Berarti membunuh Yesus membunuh Tuhan, membunuh Bapa. Nah, ntar nanti ke situ. Nah, terus Juma bilang, tadi kan bilang, terus maksudnya Yesus ke Filipus itu melihat wujud manusia. Emang Allah itu berwujud? Tuhan itu wujud. Enggak, Wujud Allah itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Tuhan itu ada. Kalau bagi kami kan bukan wujud, bukan ada zat, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Adalah roh. Yesus faktanya wujud. Berarti bukan Yesus dong. Itu tadi makanya ada utusan. Dia diutus ke Utusan dunia. itu pintar. Pintar ente, pintar. Sekarang begini. Kalau saya mengatakan A, B, C. Suara yang saudara dengar lewat HP itu tentu A, B, C. Dan itu adalah suara saya. Apakah HP Anda adalah saya? Tentu bukan. Saya bilang utusan. Itu kan saya sematkan utusan. tadi. Udah selesai berarti. Tuhan, berarti Yesus Raja. Itu berarti Yesus semua, tapi berarti puncaknya kan di Yesus pertanyaan Filipus melihat berarti aku. Berarti Yesus itu hanya utusan Tuhan. Apa kata Yesus, saudara? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Betul? Kalau Betul? bisa jangan di mute gitu loh. Kita kadang nggak ngelihat. Ternyata bicara kita nggak ada yang dengar. Kita begitu ternyata ke mute tadi. Saya kerucutkan dulu, saudara. Membunuh Yesus apakah sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi? Silakan. Kan Anda mengatakan melihat Yesus.
nggak dapat intisari diskusi kita ini. Belum clear tadi tentang Loh, perkataan Filipus. sudah lanjut sama itu. aja, lanjutkan aja. Siapa yang melihat Yesus berarti melihat Sang Tuhan, pencipta langit dan bumi, kata ente. Berarti siapa yang membunuh Yesus berarti sama halnya membunuh pencipta langit dan bumi, betul? Hah? Emang Bang, pengetahuan Bang Juma, nalar Bang Juma tentang Yesus tersalib itu keilahiannya mati juga gitu. tidak ada manusia ilahi, nggak ada manusia, itu konyol, itu karangan Berarti, ente, itu Bang karangan Bang Paulus. Juma selama ini jadi apologet tenar di Indonesia, berarti dianggap sebagai gurunda gitu. Berarti Bang Juma selama ini nggak tahu bahwa Yesus yang diutus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh Allah itu, firman itu sendiri, sang firman yang menjadi manusia. Belum tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tahu, saudara. Tadi saya sudah memberikan perumpamaan. Ini Yesus, anak Maria, manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen.